Jadi saya jadi nggak fokus. Jadi ini semua itu tampilkan, apresiasikan. Jadi terbaik siapa di kelas, di kelompok masing-masing. Guru itu nggak capek. Setiap konten anak udah bisa. Dari portofolio itu digantung tiap ini. Main-main tiap sendiri digantung. Jadi tidak ada lahan kosong yang ditempel oleh anak-anak. Semua itu berbicara. Nah ini quantum teachingnya jalan. Semua tempelan anak main map dia untuk ingin apa, ingin prestasi apa, itu sudah impiankan. Nah bikin mega proyek terbesarnya apa, dia mengumrohkan haji, itu akan dibikin warna-warni, didesain, tempelin, coba cek nanti ke depan. Anak-anak ini leader semua, itu jadi semua rata-rata banyak yang jadi dia SMP itu sudah. Makanya saya ingin di TK udah kita matangkan kelas AB, nanti SD-nya syukur-syukur ke kita semua, SD-nya saya tarik. Makanya saya sekolahkan dulu orang tuanya. Orang tua kita bikin program yang di sekolah di kita kan orang tua 7 kali setahun parenting, 3 kali nggak ikut cabut anaknya, saya nggak mau, berarti nggak butuh kan. Akhirnya alhamdulillah dia mau sekolah lagi, dan saya wajibkan orang tua ngajar sebulan 4 orang 5 orang ngajar di kelas, wajib itu, nggak mau cabut selesai. Ternyata dengan tegas itu mereka banyak belajar kan, karena kan takut malu ya ngajar depan anak, lihat YouTube lihat ini. Ternyata kalau dipaksa ditekan itu ternyata, makanya kuncinya apa? Paksa. Kedua udah dipaksa nanti akan jadi bisa. Kalau udah bisa jadi terbiasa jadi budaya. Paksa, bisa, terbiasa, budaya. Kalau udah orang tua gitu, anak itu perubahannya dahsyat. Kalau udah anak dahsyat, guru itu nggak capek banget. Kita apa kadang mau yang aktif guru, yang ini guru, konten sampai konten pun anak itu nggak bisa apa-apa, yang pintar hanya guru. Itu juga kalau gurunya kreatif, kalau nggak kreatif ya gitu-gitu aja. Nah guru kita latih terus anak. Nah konten saya siap kontennya, misalnya dari analisis SWOT untuk kenapa sekolah ini kok gak maju-maju, apa yang membelajar lagi, kenapa sekolah ini kok bisa maju, apa. Nah kita cek dulu, baru kita sikat kepala dan gurunya. Karena kadang mohon maaf, guru mau melangkah karena kepalanya kurang visioner misalnya. Kalau nggak visioner ya hanya guru juga santai-santai, jadi zona yang. Nah saya ingin kepalanya kita sikat, konsepnya saya matangkan, kemudian terapkan dengan guru di sini. Nah nanti kepala ngontrol semua itu, insya Allah jadi, kalau asal konsekuensi kepala dan guru sanggup gitu. Kadang kita udah zona nyaman, udahlah kayak gini aja, itu yang kadang mohon maaf. Makanya saya juga siap enggak gitu. Kalau kita terapkan, kita ini hanya contoh ya, hanya cuma ini. Belum ke nanti program materi konten. Kita ada yang tadi ya tentang bagaimana konten 7 essential life skill, saya sudah terapkan ya ke orang tuanya. Satu tentang fokus, bagaimana anak kelas 1 fokusnya. Ya, kemampuan fokus anak itu ada misalnya C1 sampai C6. Bagaimana ke HOTS-nya, high overthinking skill-nya. Dia berpikir kritis, jangan sampai orang NU masih nerima hoak, nggak ada kritis untuk protes dan sebagainya. Kita hanya geng. Nah ini kita mulai budaya kritis itu tetap tawadu dan samina watona, tapi ada punya high order thinking. Nah kita latih mas, orang tua saya latih mulai C1. Bagaimana kemampuan anak ya. Jadi kenapa saya harus orang tua? Karena yang ini anak itu nanti kalau pulang ke rumah, orang tua tahu konsep saya, visi saya. Misalnya C1-nya remember, kemampuan anak mengingat, account, anak bisa menyebutkan nama-nama yang ada di dalam rumahnya. Jangan sampai dia nggak tahu dan rumahnya, alamat rumahnya, tempatnya. Itu kemampuan remember. Dicek, siapa yang ngecek? Orang tua. Di sekolah, anak itu saya yakin pintar semua. Saya yakin. Kedua, kemampuan explain, menjelaskan tiap apa ini benda. Nah C2 masih itu tingkatan low order, masih berpikir low, belum ke high, belum ke tinggi. Dia hanya ini HP, fungsi HP, ini HP itu untuk telepon dan sebagainya. Nanti ke yang ketiga use, penggunaan. Ini bisa penggunaannya sampai detail dijelaskan. Nah mulai kita latih ke 3 C4, 4, 5, 6. C4 kita ke evaluasi, kemudian kita bisa menganalisa dan sampai menciptakan, ke create. Nah udah ke create itu insya Allah, kalau anak sudah ke tingkat create dahsyat banget. Makanya ada penelitian, maka pakai metode dengan strategi based project learning PBL. Nah pembelajaran project learning lah ini yang menjadikan anak matang ingin kuliah lagi, ingin ini lagi, pikirannya
belajarnya nggak jumud lagi, semangatnya dasar. Nah semangatnya PBL dari dulu sudah ada, cuman gurunya ya, itu makanya kita ini banyak pelatihan ini, tapi makanya kan kembali lagi PBL itu kan sudah lama, tapi mohon maaf guru yang tidak mau, mohon maaf juga kepalanya yang kurang kontrol. Saya nggak nyalain guru loh ya, kepalanya nggak tegas, kepala nggak ngawasin, makanya tugas kepala kan mengeksekusi kepada guru. Guru itu kadang mau langkah, nggak ada apresiasi, nggak ada ini, kadang juga nggak terkontrol, makanya ada SOP. Maka semua itu harus ada SOP. Kepala SOP-nya kayak gini, kemudian ada PBL, project based learning-nya dengan ini, SOP-nya di mana, penyambutan di awal gimana. Itu kalau udah ada SOP selesai. Nah kita tuh SOP nggak jalan, hanya absen aja ini, SOP dan untuk absen ini. Tapi SOP dalam setiap proyek itu ada SOP. Kalau nggak ada SOP, kita mau ngontrolnya di mana? Sampai ke filing system. Filing system aja kita file aja ditanya guru nggak tahu. Coba data ini di mana? Bingung di mana? Itu kita bagaimana 1 menit bisa tahu file gitu. File ini di sini. Nah itu kita latih juga file system. Ini di sini. Jadi kita semua tersistem, tapi berkarakter dan sistemik gitu loh Mas. Nah kita gampang nyusun cek. Oh gini. Nah kita latih ke sana. Siap nggak kayak gitu? Makanya ini perlu latihan panjang. Nah saya siap untuk konsepnya udah gitu. Ini sedikit. Kapan sampean ada waktu tak kumpul ini pun corona saya banyak kosong. Kecuali malam saya bahasa ngisi online ya. Saya pagi banyak kosong. Untuk ini loh ya, bulan ini loh. Sebelum saya banyak keluar, ini masih corona, saya masih baik, makanya segera walaupun SK belum turun. Tapi saya ingin segera mulai gini kan, mulai ambil itu kesempatan ini loh gitu. Sebelum saya banyak kegiatan. Nah, ini konsep ini nanti saya kan lagi bikin buku lagi nyetak. Panduannya udah saya siapkan untuk materi parentingnya untuk orang tua dan untuk guru. Misalnya kayak essential life skill-nya. Kemudian nanti kita praktek langsung eksekusinya. Kemudian ke 7 paradigma orang tua kepada anak, guru pada anak. Itu kita udah siapkan dan merubah orang tua dari orang tua nyasar, orang tua bayar ke orang tua sadar, kita aplikasikan. Banyak orang tua nyasar kan, cuma nitip, kadang bayaran nggak mau. Gitu. Ada orang tua bayar hanya bayaran kok, tapi nggak mau, nggak pas parenting nggak pada datang. Kenapa coba kita cek? Saya sampai singgung, mohon maaf ya nanti. Banyak orang sekolah undang parenting. Saya kemarin di Banten, sekolah ternama di Banten, muridnya 250 itu TK aja. Yang datang berapa kan? 60, berarti kan nggak wajar. 250 yang datang 60, enggak 50%, enggak persen. Itu berapa persen? Saya bilang ini gagal. Kenapa nggak bisa orang tua sampai 70%? Saya alhamdulillah ya, setiap parenting 95%. Karena takut dia dikeluarin dari saya. Dia kan udah tanda tangan di awal. Makanya di pendaftaran di awal saya siap ikut andil program proyek menghafal hadis dengan gerakan 25. Kan wajib tuh orang tua. Nggak mau setor tiap semester cabut anaknya selesai. Jadi udah ada semua di SOP, di surat pernyataan. Jadi mereka parenting, mohon maaf. Kita masih takut kehilangan siswa. Itu kenapa takut kan kayak kita tadi pertanyakan. Karena kita belum pede. Tapi kalau udah pede, ya saya mohon maaf ya. Awal kita pede. Saya dari awal sudah mulai waktu murid pertama saya udah bikin aturan itu. Walaupun murid pertama kita 24, 23, 18 awal. Tapi saya awal. Ada keluar 2 nggak sanggup. Silahkan, saya nggak butuh. Kalau ingin, ayo orang tuanya belum tentu. Yang 2 mau karena nggak mau rapat ikut parenting ini, apalah parenting. Silahkan, berarti kan nggak butuh. Nah, sekarang banyak poles yang di kita bagian intel ada 3, ada nangis dia. Jadi dia mau daftarin ke kita sama anak BRI. Karena sibuk orang tua suaminya di polisi ini. Jadi rencananya tinggal titip Pak Deden di sini, anak saya bisa ini saya itu. Pas datang saya sikat habis, saya balikin polanya. Bu di sini ibu yang bapak harus belajar. Kenapa anak ibu kayak gini? Saya kan cek dulu ya anaknya. Bu anak ibu banyak ini dan sebagainya. Kayak terus gimana? Nah ibu mau berubah ya sudah. Ibu sekarang ke sini. Makanya saya jelasin dulu. Saya jual produk ini loh sekolah saya. Ini loh produk ini. Ibu jangan sampai salah beli. Kalau salah beli cari sekolah yang lain yang ibu nggak cocok. Itu di awal lah sebelum SPP bayar. Kan pendaftaran nggak bayar. Saya kasih parenting pertama itu sikat metodenya, strateginya, programnya, kurikulumnya.
Saya semua jelasin sampai ke emosional. Akhirnya di sana pada mulai, loh Pak, mohon maaf saya tobat. Saya tuh di sini asalnya mau nitipin, ternyata di sini saya harus belajar sekolah. Saya insya Allah hadir tiap parenting. Itu polisi paling depan, intel polisi. Suaminya, istrinya di Pemda, sibuk dulunya. Saya sekarang mau nyapa anak, saya dosa banget buat anak. Ternyata anak berubah mas. Ternyata kalau udah orang tua berubah, anak itu berubahnya dahsyat. Tapi kalau kita hanya ngurusin anak, orang tua cari duit nggak jadi mas. Yuk segera eksekusi. Eksekusi.